Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Yuk langsung aja gas kan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zalvan ketika dia mau lanjut ke ronde 2, ternyata dia diganggu oleh Paman Yuan yang datang memberitahukan kepada Zalvan kalau saat ini sudah waktunya bagi Zalvan dia berlatih di sekte Xuanlong. Yang tentunya hal itu membuat Zalvan agak sedikit kesal ketika waktunya dia diganggu oleh Paman Yuan. Di sini Paman Yuan dia juga mengatakan sesuatu yang membuat Zalvan dia agak sedikit kesal ketika Paman Yuan mengatakan nanti setelah tiba di sekte Xuanlong, Zalvan dia masih memiliki banyak waktu untuk dapat melakukan kultivasi ganda dengan wanitanya. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, Zalvan dia pun pergi meninggalkan sekte Moche. Dan setelah dia pergi meninggalkan sekte Moche, di sini Paman Yuan dia mendapatkan kunjungan dari tetua lidah, salah satu tetua Kurong, di mana tetua lidah dia mengatakan kepada Paman Yuan kalau apa yang dilakukan oleh Paman Yuan sungguh sangat luar biasa. Karena sebelumnya dari giok yang didapatkan oleh Paman Yuan tertulis jelas kalau kedua Supreme ingin mendapatkan Zalvan. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Paman Yuan menjadikan Zalvan sebagai master sekte, takutnya akan membuat kedua Supreme tersinggung dengan apa yang telah dilakukan oleh Paman Yuan, dan hal itu pun tidak dibantah oleh Paman Yuan. Sini Paman Yuan dia juga tahu kalau ini adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Dia telah mendapatkan giok yang langsung dikirim oleh kedua Supreme yang meminta agar Zalvan bergabung dengan sekte Xuanlong, meninggalkan sekte Moche begitu saja. Dan untuk Paman Yuan tentunya dia gak akan mungkin membiarkan Zalvan dibawa oleh sekte Xuanlong. Dan ketika dia telah menjadikan Zalvan sebagai master sekte, harusnya mereka berdua akan menghargai Zalvan dan juga mereka yang berasal dari sekte Moche. Dan sekarang aku telah mendorong dirinya naik ke tahtanya menjadi seorang master sekte. Walaupun memang ini sangat cepat, tapi mungkin saja dengan cara seperti ini kedua orang tua itu sebagai pimpinan yang berasal dari wilayah barat, mereka tidak akan mengambil Zalvan dengan paksa. Semoga saja setelah mereka menyaksikan pelantikan master sekte untuk Zalvan, mereka akan mengerti maksud dari orang tua ini dan tidak lagi membicarakan tentang Zalvan yang ingin mereka bawa menjadi bagian dari sekte Xuanlong. Dan kalaupun saja mereka memaksa ingin mengambil Zalvan dengan kekuatan yang mereka miliki, lantas memangnya apa yang bisa kita lakukan? Ucap dari Paman Yuan yang sengaja dia menjadikan Zalvan sebagai master sekte untuk mengamankan Zalvan, karena Zalvan telah diminta oleh sekte Xuanlong. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tetua lidah, di mana tetua lidah dia mengatakan apa yang telah dilakukan oleh Paman Yuan sungguh luar biasa dalam. Di sini tetua lidah dia juga mengatakan kepada Paman Yuan untuk tenang dan jangan khawatir, karena dia tahu kedua Supreme mereka memiliki reputasi yang sangat luar biasa dan reputasi mereka juga harus dijaga, dan mereka tidak akan mungkin bertindak sembrono memaksa Zalvan menjadi bagian dari sekte mereka, mengambil Zalvan dengan paksa. Dan jika mereka memaksa melakukannya, tentunya itu akan membuat mereka reputasinya benar-benar akan hancur, mengingat mereka adalah pemimpin wilayah barat. Ucap dari tetua lidah. Tetua lidah dia juga mengatakan saat ini Zalvan dia telah resmi menjadi master sekte dari sekte Moche dan semuanya pasti sudah cukup. Bahkan kalau dua orang tua itu menginginkan Zalvan secara paksa, harusnya mereka tidak bisa melakukan apapun karena dia saat ini adalah master sekte, yang artinya dia nggak akan bisa diambil begitu saja. Dan di sini tetua lidah dia juga kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Paman Yuan yang telah menjadikan Zalvan sebagai master sekte demi menyelamatkan Zalvan dari pengaruh kedua orang tua itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Paman Yuan. Di sini Paman Yuan dia mengatakan kalau dia memang harus terpaksa melakukannya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia membiarkan Zalvan pergi membawa sepertiga pasukan untuk dapat menyerang sekte Xuan Tian. Dan sebagai tetua agung tentunya dia nggak akan mungkin membiarkan Zalvan memberontak begitu saja, dan dia tidak akan mungkin memaksa juga Wu Yue untuk dapat turun tahta begitu saja, yang pada akhirnya Wu Yue dia telah menjadi korban sesungguhnya di dalam peristiwa ini. Demi melindungi bakat yang dimiliki oleh Zalvan, Paman Yuan dia mengatakan kalau dia nggak punya pilihan lain selain memanfaatkan kericuhan yang telah ada. Ucap dari dirinya. Di sini Paman Yuan dia juga bergumam, andai saja Zalvan dan juga Wu Yue tahu tentang akan kebenaran ini, tentunya dia juga nggak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh mereka berdua. Yang pada akhirnya kedua anak cerdas itu mereka tetap saja dipermainkan oleh orang tua ini. Ucap dari Paman Yuan, dan jangan salahkan aku melakukan ini semua demi masa depan sekte. Ucap dari Paman Yuan. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Paman Yuan yang telah melepas Zalvan pergi dipantau oleh seseorang, dan ternyata orang itu adalah Wu Yue, di mana dia mengatakan kalau saat ini sudah waktunya bagi dirinya untuk dapat menjalankan rencananya. Guru, kaulah yang duluan meninggalkan muridmu ini. Jadi jangan salahkan aku kalau aku harus bersikap tanpa belas kasih. Ucap dari Wu Yue.
Dan ternyata di sini Wu Yue dia bersama dengan Tetua Shi, di mana Tetua Shi dia mengatakan kepada Wu Yue untuk tidak ragu-ragu ketika dia menjalankan rencananya. Jika dia bersikap ragu, tentunya itu akan sangat berbahaya. Bagaimanapun juga ini semua adalah keputusanmu dan kau tidak ada yang memaksamu untuk dapat melakukan ini semua. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Wu Yue. Dia tahu kalau semua ini tidak ada yang memaksanya, dialah yang memaksa dirinya sendiri karena aku harus kembali merebut semua yang pernah diambil dari diriku, dan siapapun yang menghalangiku harus berakhir di tanganku, ucap dari Wu Yue. Dan setelahnya beberapa saat kemudian, kini Zhao Fan dan juga rombongan pada akhirnya mereka juga harus berpisah. Di sini keluarga Luo yang telah diwakilkan oleh Yun Hai dia mengatakan kepada Zhao Fan kalau sudah waktunya bagi mereka untuk dapat berpisah, karena Yun Hai dia harus pergi menuju sisi lainnya, sedangkan Zhao Fan dia akan terus lanjut ke sekte Xuanlong. Dan hal senada juga dilakukan oleh Gu Santong, di mana Gu Santong dia mengatakan kepada Zhao Fan jika membutuhkan bantuannya lagi di masa depan maka jangan ragu untuk dapat memanggilnya, yang membuat Zhao Fan dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada mereka semua yang telah datang membantu dirinya untuk kali ini, ucap dari Zhao Fan. Dan setelahnya mereka pun berpisah. Zhao Fan, keluarga Luo dan juga Gu Santong mereka berpisah, yang membuat Zhao Fan yang merasakan ini semua dia merasa dirinya terasa sangat-sangat hangat, karena di kehidupan lamanya ketika dia masih menjadi seorang kaisar iblis dia sangat-sangat dingin dan dia tidak pernah peduli dengan siapapun. Tapi kali ini itu semua sangat-sangat berbeda, dan itu membuatnya berpikir kalau saat ini dia hanyalah seorang kultivator yang berasal dari dunia fana, dan ini semua sudah jauh lebih baik, ucap dari dirinya. Apalagi dia juga mendapatkan istri yang cantik seperti King Chen. Dan tak lama setelahnya pada akhirnya Yun Hai dan juga rombongan mereka pun tiba di Gunung Angin Hitam. Dan setelah tiba di Gunung Angin Hitam, Yun Hai pun menceritakan apa yang telah terjadi, kenapa dia membawa seluruh pasukan yang dimiliki oleh Luo Meng, dan dia juga mendapatkan marah. Dan dia juga mendapatkan amukan dari para tetua lainnya yang bertanya kepada Yun Hai kemana saja, kemana dia membawa seluruh pasukan yang dimiliki oleh Luo Meng tanpa memberitahukan kepada mereka. Dan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, ucap dari orang tua ini yang merupakan patriark keluarga Li ataupun klan Li. Dan dia mengatakan kalau sebelumnya mereka klan Li bergabung dengan Luo Meng untuk bersatu, di mana dia juga mengatakan kalau sebelumnya klan Li bergabung dengan Luo Meng untuk dapat menjadi jauh lebih kuat. Ternyata di dalamnya Luo Meng benar-benar organisasi yang kekanak-kanakan, ucap dari orang tua ini. Tapi mendengar Yun Hai yang kena repet, di sini orang tua ini, salah satu tetua Luo Meng, dia tidak terima karena ini semua ada sangkut pautnya dengan Zhao Fan, di mana orang tua ini dia mengatakan patriark keluarga Li bergabung mungkin saja cukup terkenal di kerajaan Yunsan, tapi ini bukanlah sebuah alasan untuk dapat menggonggong di aliansi kami. Dan sepertinya keluarga kecil seperti kalian benar-benar tidak tahu diri, ucap dari orang tua ini yang merupakan tetua dari keluarga Luo. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh orang tua ini membuat patriark keluarga Li dia sangat-sangat marah. Dia mengatakan kalau saat ini Luo Meng baru berdiri selama 5 tahun dan dia tahu kalau orang tua itu dia berasal dari salah satu pilar dari Luo Meng itu sendiri, tapi bukan berarti dia bisa bersikap semena-mena kepada dirinya yang merupakan anggota baru dari Luo Meng. Dan dia juga mengatakan kalau sebelumnya mereka telah menginvestasikan sumber daya dan juga tenaga yang sangat banyak untuk Luo Meng ini, bukan berarti Luo Meng dapat menggunakannya sesuka hatinya. Apalagi itu semua dilakukan sepihak, dilakukan oleh patriark klan Luo, ucap dari orang tua itu yang membuat orang tua ini dia mengatakan ini semua berhak dilakukan oleh patriark keluarga Luo karena dia bukanlah orang biasa, ucap dari orang tua ini yang membuat patriark keluarga Li dia sangat-sangat marah. Bagaimana mungkin membawa seluruh pasukan dan kembali dalam kondisi yang tidak baik-baik saja hanya demi seorang mantan kepala pelayan keluarga? Itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, ucap dari orang tua ini. Tapi Long Li Wei dia pun marah ketika Zhao Fan dikatakan seperti itu, karena aliansi keluarga Luo itu berdiri berkat bantuan dari Zhao Fan, karena Zhao Fan adalah segalanya bagi keluarga Luo. Dan dia juga mengatakan kalau klan kecil seperti keluarga Li memang tidak tahu akan luasnya dunia, dan dia tidak pernah paham akan harta yang sesungguhnya, karena Zhao Fan adalah seseorang yang layak untuk dapat diperjuangkan dengan apapun itu yang dimiliki oleh keluarga Luo, karena Zhao Fan adalah pemilik asli dari Luo Meng ini. Bahkan seluruh kekaisaran Tian juga semuanya dibangun oleh Zhao Fan, dan tanpa bantuan dari Zhao Fan tentunya Luo Meng ini tidak akan pernah ada, ucap dari orang tua ini yang sangat-sangat marah. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau dirinya adalah orang pertama yang mentandatangani perjanjian bersama dengan Zhao Fan, jadi dia tahu kapasitas yang dimiliki oleh Zhao Fan, dan berkat bantuan dari Zhao Fan pula dirinya yang merupakan seorang tetua pada akhirnya menjadi salah satu pendiri dari Luo Meng yang pada akhirnya mampu memimpin puluhan negara yang ada
di sekitaran dari tempat ini. Dan ini semua berkat bantuan dari Zauvan. Dan sekarang ketika Zauvan dia membutuhkan bantuan mereka, tentunya mereka harus melakukannya. Apapun yang terjadi, mereka harus memberikan segalanya untuk Zauvan karena ini semua diciptakan oleh Zauvan. Sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau saat ini Zauvan telah menjadi masa sekte dari sekte Maje yang merupakan salah satu dari 9 sekte yang ada di wilayah barat. Dengan dukungan yang diberikan oleh Zauvan, tentunya di masa depan keluarga Luo alias Luo Meng tentunya akan menjadi jauh lebih besar lagi berkat bantuan dari Zauvan. Ucap dari Pak Tua itu yang membuat Pak Tua keluarga Li dia langsung gercep ketika dia tahu kalau ternyata Zauvan adalah segalanya. Tapi dia juga masih coba untuk dapat membela diri, di mana dia mengatakan kalau membawa seluruh pasukan itu adalah hal yang sangat-sangat beresiko. Karena jika saja mereka gagal, lantas apa yang akan terjadi? Keluarga Luo Meng akan kehilangan segalanya. Ucap dari orang tua itu. Dan mendengar itu semua membuat Long Li Fei dia pun tertawa karena Zauvan tidak ada gagal di dalam kamus yang dimiliki oleh Zauvan. Karena dia begitu memutuskan sesuatu maka dia akan menang. Ucap dari Long Li Fei. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu membuat Yun Hai yang mendengarnya dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Long Li Fei. Di sini Yun Hai dia pun mengatakan kalau Luo Meng akan selalu menjunjung kebajikan dan aliansi Luo Meng adalah kekuatan yang berpegang pada kebenaran. Jadi siapapun yang bergabung dengan Luo Meng maka mereka akan dianggap sebagai keluarga. Dan saat keluarga membutuhkan bantuan maka keluarga akan selalu datang membantunya tanpa peduli apapun itu. Dan hal ini aku memimpin seluruh pasukan yang dimiliki oleh Luo Meng untuk dapat membantu Kak Zhou, bukan karena keuntungan, tapi ini semua aku lakukan demi keluarga Luo. Karena dia adalah bagian dari keluarga Luo dan dia adalah Luo Meng itu sendiri. Dan tanpa adanya Zauvan maka Luo Meng tidak akan pernah ada. Dan sejak kapan keluarga Luo Meng dia menilai keluarga dengan untung dan juga rugi, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Keluarga Luo tidak akan pernah menghitung untung dan juga rugi. Di sini Yun Hai dia juga mengatakan kalau keluarga Luo akan ada tetap bersama dengan Zauvan, tidak peduli jika saja Zauvan dia lumpuh sekalipun, keluarga Luo akan tetap bersama dengan Zauvan. Di sini Yun Hai dia pun mengatakan dengan sangat tegas kalau di dalam aliansi Luo Meng tidak ada yang namanya untung rugi, tidak ada namanya hitung-hitungan. Dan jika tidak suka dengan aturan yang ada bersama dengan Luo Meng maka mereka semua diizinkan untuk dapat pergi. Ucap dari Yun Hai. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan sorry kalau misalnya agak sedikit nggak enak ya, gue lagi nggak mood banget, buset. Gue take voice ini 26 menit gagal terus, salah terus. Gue lagi nggak fokus nih. Ada aja yang rasanya tuh gangguin, ya ampun, nggak fokus banget. Tapi udahlah, semoga aja masih bisa dinikmati ya kawan-kawan. Sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye, thank you.